Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, apakah Anda ingin bercita-cita menjadi seorang wartawan? Ada? Ya. Ketika kita ingin bercita-cita menjadi seorang wartawan, tentunya kita perlu belajar untuk bisa menulis berita. Ketika kalian berusia anak SMP, maka nanti Anda bisa berlatih untuk menjadi wartawan, warcil, wartawan kecil, atau warrior, wartawan junior. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini saya akan menyampaikan tentang berita Indonesia. Dalam hal ini yang kami tekankan adalah bagaimana untuk menentukan unsur-unsur berita. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana cara menentukan unsur-unsur berita itu? Ada yang tahu? Apakah yang dimaksud dengan berita itu? Berita adalah suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu laporan, peristiwa, informasi aktual dan faktual. Berita berasal dari bahasa Sanskerta. Wirid berarti terjadi atau ada. Vrita berarti kejadian atau yang sedang terjadi. Ciri-ciri berita ada yang tahu? Ya, ciri-ciri berita setidaknya ada 3 hal. Yang pertama adalah fakta. Mengapa fakta? Fakta adalah suatu peristiwa yang kebenarannya tidak diragukan lagi. Bahwa peristiwa itu adalah benar-benar terjadi. Yang kedua adalah baru atau up to date. Hingga suatu berita yang ditampilkan adalah mengandung hal-hal yang baru. Contohnya, anjing menggigit manusia. Itu bukan berita. Tapi kalau manusia menggigit anjing, itu baru berita. Maka ini layak dijadikan sebagai berita karena benar-benar terbaru, terkini. Dan yang ketiga adalah luar biasa. Jadi untuk melaporkan suatu berita memang cirinya adalah bahwa berita itu benar-benar membuat luar biasa bagi orang yang membacanya. Maka dari itu, orang yang menulis berita adalah diharapkan bisa menimbulkan kesan bahwa tulisan berita yang disampaikan adalah luar biasa. Anak-anak yang berbahagia, sekarang kita bicarakan tentang unsur berita. Unsur berita itu adalah 5W plus 1H. Yang pertama adalah what, apa.
peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua adalah who, siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Yang ketiga adalah where, di mana peristiwa itu terjadi. Yang keempat adalah when, kapan peristiwa itu terjadi. Ini menyangkut hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Kemudian yang kelima, why, mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Apa sebabnya peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir adalah how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Hingga unsur berita tersebut kalau kita singkat biar kita mudah menghafal adalah adik Simba. Hanya adalah apa peristiwa apa yang terjadi. D adalah di mana peristiwa itu terjadi. Hanya kapan peristiwa itu terjadi. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian M, mengapa peristiwa terjadi. Yang terakhir adalah bagaimana peristiwa itu terjadi. Itulah langkah di dalam menentukan unsur berita dengan 5W plus 1H. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan unsur berita yang Anda baca di majalah atau surat kabar. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.